Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Khansa Syahidah. Saya mahasiswa dengan nomor induk 18821500027. Saya mahasiswa dari kelas reguler pagi semester 1, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti, Bekasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang lingkungan pendidikan sebagai tugas akhir semester mata kuliah dasar-dasar pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rita Aryani MM. Yang pertama ada pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk kondisi masyarakat, terutama yang dapat memberi pengaruh kuat kepada individu. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri anak yang memberikan pengaruh terhadap perkembangannya. Nah, pengaruh yang diberikan oleh lingkungan ini ada yang bersifat sengaja dan ada juga yang bersifat tidak sengaja. Artinya, lingkungan pendidikan tidak ada kesengajaan tertentu di dalam memberikan pengaruhnya kepada perkembangan anak. Dengan kata lain, lingkungan pendidikan merupakan latar tempat berlangsungnya suatu pendidikan. Selanjutnya adalah fungsi pendidikan. Fungsi lingkungan pendidikan. Menurut Tirta Raharja, fungsi lingkungan pendidikan diantaranya: yang pertama ada membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Perkembangan manusia dari interaksinya dengan lingkungan sekitar akan berjalan secara alamiah, tetapi perkembangan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan atau bahkan menyimpang darinya. Nah, oleh karena itu, diperlukan usaha sadar untuk mengatur dan mengendalikan lingkungan sedemikian rupa agar mempunyai orientasi pada tujuan-tujuan pendidikan. Fungsi yang kedua yaitu mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. Nah, hal ini karena masyarakat akan berfungsi dengan baik jika setiap individu belajar berbagai hal, baik pola tingkah laku umum maupun peranan yang berbeda-beda. Nah, dalam menjalankan kedua fungsinya, lingkungan pendidikan haruslah digambarkan dengan kesatuan yang utuh di antara berbagai ragam bentuknya. Untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara menyeluruh, masing-masing lingkungan harus mempunyai andil dalam mencapainya. Selanjutnya adalah ragam lingkungan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3 kelompok yang disebut dengan Tri Pusat Pendidikan. Nah, lingkungan pendidikan ini diantaranya lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial masyarakat. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama karena sebelum manusia mengenal lembaga pendidikan lain, lembaga pendidikan keluarga sudah ada. Menurut Hakim, lingkungan keluarga merupakan lingkungan utama dan pertama dalam menentukan keberhasilan belajar seseorang. Nah, hal ini karena sebagian besar waktu seorang siswa berada di rumah. Nah, dengan adanya hubungan yang harmonis di antara sesama anggota keluarga, tersedianya tempat dan peralatan belajar yang cukup memadai, keadaan ekonomi keluarga yang cukup, suasana lingkungan rumah yang tenang, adanya perhatian yang besar dari orang tua terhadap perkembangan proses belajar dan pendidikan anak-anaknya. Menurut Indra Kusuma, pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga. Oleh karena itu, tugas utama keluarga dalam pendidikan anak adalah peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat dan tabiat anak sebagian besar berasal dari pendidikan kedua orang tuanya dan anggota keluarga lainnya. Keluarga juga membina dan mengembangkan perasaan sosial anak, seperti rasa tenggang rasa, suka menolong, hidup damai, kerjasama, kegotong royongan, kepekaan, dan sebagainya. Selanjutnya, ragam lingkungan pendidikan yang kedua yaitu adalah lingkungan sekolah. Menurut TUU, sekolah merupakan wahana kegiatan dan proses pendidikan, pembelajaran, dan latihan.
Di sekolah, nilai-nilai etika, moral, mental, spiritual, perilaku, disiplin, ilmu pengetahuan, dan keterampilan ditabur, ditanam, disiram, ditumbuhkan, dan dikembangkan. Oleh karena itu, sekolah menjadi wahana yang sangat dominan bagi prestasi belajar. Sekolah adalah suatu lembaga atau organisasi yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Sebagai suatu organisasi, sekolah memiliki persyaratan tertentu. Sekolah memiliki jenjang pendidikan tertentu. Adapun jenjang pendidikan di sekolah adalah diantaranya yaitu pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar seperti SD, SMP, SMA, pendidikan menengah seperti SMA, dan pendidikan tinggi seperti perguruan tinggi. Lingkungan sekolah disebut juga lingkungan keluarga lingkungan kedua yang didirikan oleh masyarakat atau negara untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang sudah tidak mampu lagi memberi bekal persiapan hidup bagi anaknya, sehingga pendidikan di sekolah berperan sebagai bagian dan lanjutan dari pendidikan keluarga, serta merupakan jembatan yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak. Untuk mempersiapkan anak agar hidup dengan cukup bekal kepandaian dan kecakapan dalam masyarakat yang modern, telah tinggi kebudayaannya seperti sekarang ini, anak-anak tidak cukup hanya menerima pendidikan dan pengajaran dari lingkungan keluarga saja. Pendidikan etika juga diberikan di sekolah, namun hanya merupakan bantuan terhadap pendidikan budi pekerti yang telah dilaksanakan oleh keluarga. Karena tujuan dan tanggung jawab utama sekolah membekali ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat dipergunakan dalam kehidupannya di masyarakat. Selanjutnya adalah lingkungan sosial masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Lingkungan masyarakat sebagai lingkungan pendidikan yang sangat penting di luar lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, karena lingkungan masyarakat dapat berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak didik. Nah, dari ketiga macam pengaruh lingkungan pendidikan, yaitu pendidikan keluarga, sekolah, dan masyarakat, kiranya lingkungan masyarakatlah yang cukup sulit dirancang agar selalu memberikan pengaruhnya yang baik untuk perkembangan anak didik. Karena lingkungan masyarakat itu sangat luas dan banyak berbagai pihak yang berperan dalam masyarakat tersebut, sehingga memerlukan pengawasan dan pengontrolan yang lebih agar suatu lingkungan masyarakat dapat memberikan pengaruh yang baik bagi pendidikan anak. Selanjutnya ada peranan lingkungan pendidikan. Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan pendidikan sangat berperan penting dalam memberikan pengaruh tersebut. Di antaranya, peranan pendidikan lingkungan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada peranan lingkungan keluarga. Sangat besar peranan keluarga dalam pendidikan, karena keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan pendidikan kepada anak. Nah, peran keluarga diantaranya adalah sebagai pembentuk pola pikir anak, karena di dalam keluarga, anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Selanjutnya ada sebagai pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak. Pengalaman ini merupakan faktor yang sangat penting karena perkembangan berikutnya khususnya dalam perkembangan pribadinya. Selanjutnya adalah sebagai lingkungan pendidikan yang memberikan keteladanan, karena keteladanan orang tua akan menjadi tolak ukur dan menjadi wahana pendidikan moral. Selanjutnya ada sebagai lingkungan pendidikan yang berperan dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Selanjutnya ada peran lingkungan sekolah. Sekolah sangat penting dalam menyiapkan anak-anak untuk kehidupan masyarakat. Maka dari itu, sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan, karena pengaruhnya besar sekali bagi jiwa anak, dan sekolah pun berperan dalam pembentukan kepribadian anak. Di antara peranan sekolah dalam pendidikan yaitu
sebagai pendidikan formal yang menumbuh kembangkan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik agar anak mampu menolong dirinya sendiri dalam hidup sebagai makhluk individu dan makhluk sosial melalui pembekalan dalam semua bidang studi. Peranan selanjutnya adalah sebagai lingkungan pendidikan yang perlu memberikan pemahaman tentang pendidikan Pancasila, agama, dan pembinaan watak sesuai dengan nilai dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Selanjutnya ada sebagai lingkungan pendidikan yang harus mewujudkan cita-cita bangsa dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, selanjutnya ada peranan lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat mempunyai andil yang besar dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, di antara peranannya adalah yang pertama ada pendidikan manusia sebagai makhluk individu. Lingkungan masyarakat berperan dalam membantu pembentukan manusia yang cerdas, sesuai dengan kondisi dan fungsi dari masing-masing pendidikan tersebut. Yang kedua ada pendidikan manusia sebagai makhluk susila atau kemasyarakatan, yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat sebagai falsafah hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, yang ketiga ada pendidikan manusia sebagai makhluk sosial. Lingkungan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, memang ditumbuh kembangkan sebagai makhluk individu dan susila, yang secara bersama-sama mampu menciptakan kehidupan bersama secara bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan sosial yang dinamis dengan sikap mahakaryanya. Yang terakhir ada pendidikan manusia sebagai makhluk religius, maka lingkungan masyarakat banyak memberikan andil dalam pembekalan yang berhubungan dengan masalah keagamaan. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang lingkungan pendidikan. Semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.